Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalia Anggi Angelina, NIM 18510400006 dari kelas PBSI A 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan teori kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Jika kita berbicara mengenai perkembangan manusia, ada banyak teori tentang perkembangan tersebut. Salah satunya yakni teori kognitif yang dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dua tokoh tersebut berpusat pada aspek perkembangan yang berbeda. Namun demikian, mereka adalah pakar teori tahap sebab mereka sama-sama memiliki keyakinan bahwa tahap-tahap perkembangan yang jelas diidentifikasi dan dijelaskan. Dalam pandangan Piaget, pengetahuan berasal dari tindakan. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget menyatakan bahwa kecerdasan manusia atau kemampuan kognitif anak mengalami kemajuan melalui 4 tahapan yang jelas. Masing-masing tahap dicirikan oleh munculnya kemampuan dan cara mengolah informasi baru. Adapun keempat tahap tersebut yakni yang pertama tahap sensori motor yang dimulai dari sejak lahir hingga 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua yakni tahap praoperasi dimulai dari 2 tahun hingga 8 tahun. Tahapan yang ketiga yakni tahap operasi berpikir konkret dimulai dari 8 tahun hingga 12 tahun. Dan tahap yang keempat yakni tahap operasi berpikir formal dimulai dari 12 tahun hingga seterusnya. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, maka proses belajar yang dialami oleh anak pada tahap sensori motor tentunya berbeda dengan anak yang sudah berada pada tahap praoperasional dan berbeda pula pada anak yang berada pada tahap operasi berpikir konkret atau operasi berpikir formal. Karena secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif anak akan semakin abstrak cara berpikirnya. Maka dari itu, guru semestinya dapat memahami perkembangan kognitif anak didik serta memberikan materi atau tugas yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitifnya. Tokoh yang kedua yakni Vygotsky. Jika Piaget memandang bahwa perkembangan anak dapat diperoleh secara mandiri dengan melihat orang-orang yang berada di sekitarnya, berbeda dengan Vygotsky yang beranggapan bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Artinya, adanya keterlibatan seseorang dalam aktivitas sosial membuat bahasa dan kognitif diri seseorang berkembang. Adapun beberapa tahapan dalam teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yakni yang pertama itu ada konsep zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development yang disingkat ZPD, yakni rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak didik secara individu tetapi dapat dipelajari dengan adanya bimbingan dari orang dewasa atau dari teman-temannya yang lebih paham. Tahapan yang kedua yakni konsep scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada anak didik melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut serta memberikan kesempatan pada anak tersebut untuk melanjutkan pengerjaannya. Tahapan yang ketiga yakni bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, berkomunikasi dengan anak tidak hanya dilakukan untuk sekedar berbicara saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan berbahasanya serta kemampuan berpikirnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.